Karena yang bersangkutan pernah memimpin Purwakarta, dirubah jadi kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala, betul? Yang mempersoalkan nilai-nilai kebangsaan, mempersoalkan sebuah tinggalan-tinggalan para leluhur bangsa yang diposisikan bertentangan dengan agama Islam. Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Sepertinya memang. Nah di Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin, yang di Purwakarta yang kecil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Zakat 7. Teman-teman sekalian sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya akan mereaksi videonya Habib Rizik. Diduga Habib Rizik ini marah-marah teman-teman ya, karena jagoannya di pilkada kemarin itu kalah. Dan yang menang adalah sosok yang pernah berseteru dengannya ketika sosok ini menjabat sebagai Bupati Purwakarta, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy tatkala itu berseteru dengan Habib Rizik Syihab ya, karena dinilai Purwakarta yang tadinya kota santri dirubah menjadi kota kemusyrikan, kata Habib Rizik. Sebelum kita bahas teman-teman ya, mari kita simak dulu video berikut. Apalagi gubernur yang sekarang, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat ini sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Yang saya tidak mau terjadi di Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah memimpin Purwakarta, dirubah jadi kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala, betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir. Saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah, betul? Betul? Pilkada kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti, betul? Siap tetap berdakwah, siap tetap beramal ma'ruf nahi munkar, siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir. Habib Rizik ini tidak terima ketika kemudian Kang Deddy Mulyadi itu menjabat sebagai gubernur, karena dalam sepak terjangnya dia katanya pernah berseteru dengan Kang Deddy Mulyadi hanya karena pajangan patung-patung di daerah-daerah terkhusus di Purwakarta. Teman-teman sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal Wali Songo dulu ketika berdakwah itu juga menggunakan wayang. Jadi menggunakan kebudayaan. Mengenalkan agama Islam kepada masyarakat Nusantara itu menggunakan kebudayaan. Menggunakan sebuah simbol-simbol tradisi ya, yang mana simbol-simbol tradisi itu sangat erat kaitannya dengan sebuah filosofi daripada bangsa Nusantara itu sendiri. Bahwa teman-teman, sebuah patung yang kita pajang, entah itu patung berupa semar, satu contoh semar ya. Semar ini pernah digunakan untuk berdakwah oleh salah satu wali songo di Indonesia. Kenapa tidak boleh kemudian dipajang? Dan semar ini mempunyai makna yang sangat luas untuk kemudian dikaji dan kemudian menjadi sebuah filosofi yang membimbing masyarakat. Kenapa tidak diperbolehkan? Kemudian patung-patung lain berkaitan erat tentang sejarah suatu bangsa. Kenapa tidak boleh dipajang? Kenapa tidak boleh menjadi sebuah ikon-ikon di kota-kota? Kenapa dipermasalahkan katanya musyrik? Kang Deddy Mulyadi tidak membuat peraturan bahwa masyarakat Jawa Barat agar menyembah. Kang Deddy Mulyadi juga tidak melarang umat Islam maupun umat non-Islam untuk melakukan ibadah. Ini hanya persoalan patung. Ini hanya persoalan memajang sebuah peninggalannya leluhur. Kenapa tidak boleh? Yang dipermasalahkan yang di Purwakarta. Coba Rizik Syihab dan kawan-kawan ini tengok ke Yogyakarta atau ke kota-kota lain yang banyak ikon-ikon dari patung-patung yang berkaitan dengan sejarah suatu daerah maupun sejarah suatu bangsa.
Kenapa yang lain tidak dipermasalahkan? Kok Purwakarta dipermasalahkan? Kenapa kemudian patung-patung seperti patung di Polres ataupun di TNI tidak dipermasalahkan? Yang dipermasalahkan di daerah Jawa Barat. Ini yang kemudian disayangkan. Janganlah kita saling menuduh ya, sesama muslim itu musyrik, sama muslim itu murtad hanya karena memajang patung, dan itu patung tidak untuk disembah. Masyarakat Jawa Barat, masyarakat Purwakarta disuruh sujud, tidak seperti itu. Jadi teman-teman, bagaimana ya tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi terkait hal ini? Mari kita simak ya. Nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama. Orang menistakan agama itu, orang miskin lapar, nggak dikasih makan, orang kayanya tertawa terbahak-bahak, itu menistakan agama. Anak-anak yatim dibiarkan terlantar, orang-orang sakit dibiarkan tanpa pengobatan, itu menistakan agama. Kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung Lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Sepertinya memang. Nah, di Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah, persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin, yang di Purwakarta yang kecil-kecil? Ya, teman-teman, kita akan tonton sekali lagi ya bagaimana jelas di sini sebuah statement yang mematahkan daripada tuduhan-tuduhan Habib Rizik Syihab terkait adanya patung-patung. Ya. Ini tuduhan-tuduhan yang rancu, dan ini hanya bikin gaduh saja menurut saya, teman-teman ya. Patung dipermasalahkan, orang tidak berpuasa di warung dipermasalahkan, apa ini ya? Kita tonton lagi, teman-teman. Nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama. Nah, ini pernyataan untuk semua teman-teman, semua golongan yang mempersoalkan nilai-nilai kebangsaan, mempersoalkan sebuah tinggalan-tinggalan para leluhur bangsa yang diposisikan bertentangan dengan agama Islam. Apa kita pernah lihat bertentangan dengan agama lain? Tidak. Agama lain diam-diam saja. Nilai-nilai leluhur bangsa malah juga dilestarikan. Tetapi ada sekelompok umat Islam, beberapa kalangan yang mempersoalkan peninggalan-peninggalan leluhur ini sebagai suatu berhala, kemusyrikan, dan bertentangan dengan agama Islam. Ini yang menjadi PR masyarakat. Jangan sampai kelompok-kelompok ini kemudian mendominasi suatu daerah. Ya, niscaya suatu daerah itu tidak akan maju secara kebudayaan dan tidak akan maju secara moral. Karena apa? Karena semuanya dikatakan musyrik, teman-teman. Menistakan agama itu, orang miskin lapar, nggak dikasih makan, orang kayanya tertawa terbahak-bahak, itu menistakan agama. Anak-anak yatim dibiarkan terlantar, orang-orang sakit dibiarkan tanpa pengobatan, itu menistakan agama. Kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung Lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Sepertinya memang. Nah, di Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah, persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin, yang di Purwakarta yang kecil? Ya, itu teman-teman ya, pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi yang membantah daripada statement Rizik Syihab, teman-teman ya. Jadi Rizik Syihab ini perlu belajar lagi, perlu kemudian untuk memahami nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia. Selalu gembor-gembor NKRI, selalu merasa Pancasila, tapi nyata di sini bahwa hanya patung saja dipersoalkan, hanya sebuah peninggalan leluhur saja seperti Semar ataupun kereta Kencana yang mungkin ada sejarahnya di masa lalu dipersoalkan. Ya, memang Rizik Syihab ini leluhurnya bukan di sini, tapi di Yaman. Tapi datang ke sini, mendominasi suatu daerah, memprovokasi masyarakat untuk kemudian menyerang daripada peninggalan-peninggalan dan nilai-nilai leluhur bangsa ini apa? Mereka ini leluhurnya di Yaman. Tetapi kalau sudah berada di Indonesia, harus taat pada hukum, harus tunduk pada nilai-nilai sejarah, tunduk pada nilai-nilai keleluhuran. Artinya tidak wajib untuk kemudian mengamalkan semua tradisi di Nusantara, tidak wajib. Cukup menghormati bahwa ini pernah ada di masa lalu,
bahwa ini pernah dipakai menjadi simbol jati diri suatu daerah, kan seperti itu teman-teman. Ya ini kan bikin rusuh saja. Mereka datang ke sini kemudian untuk merusak nilai-nilai leluhur, buat apa? Kan seperti itu teman-teman ya. Jadi ini patut kita syukuri bahwa ketika Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur, dan kita tunggu-tunggu gebrakan selanjutnya, ketegasan selanjutnya yang kemudian mengarah kepada ormas-ormas yang pernah berseteru dengannya. Bukan soal adil atau tidak adil, memang ada kesalahan di ormas ini. Dan ketika ada sebuah kesalahan adalah tegakkanlah hukum seadil-adilnya. Dan seperti itu teman-teman ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.